Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yohana Antriani, CGP Angkatan 10, Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Khalifatun Hasanah, guru kelas 5 di SDN Pesanan 01. Apa kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah baik sekali Bu Hana. Baik. Bu Hana baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu Iva. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi nih sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas Bu Iva. Siap. Baik. Adapun tujuan saya melakukan pra-observasi ini adalah nanti untuk mengetahui ya Bu Iva dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Adapun pra-observasi ini dilakukan sebagai gambaran awal gitu ya, sebagai gambaran awal sebelum melakukan pembelajaran gitu di kelas, supaya nanti saya bisa melihat gitu kan persiapan apa yang akan Bu Iva lakukan, supaya nanti Bu Iva bisa lebih percaya diri nih tampil di depan anak-anak ya, memberikan pembelajaran yang tentunya yang menarik ya Bu Iva. Baik, ya, ingin tahu nih Bu Iva, tujuan pembelajaran apa nanti yang akan Ibu Iva lakukan di kelas di dalam pembelajaran? Oke. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yang nanti saya praktekkan di kelas yaitu diharapkan peserta didik nanti dapat menjelaskan gotong royong dalam keragaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik Bu Iva, jadi tujuannya itu nanti Bu Iva akan menjelaskan ya, peserta didik itu dapat menjelaskan gotong royong dalam keragaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik. Nah, selanjutnya area pengembangan apa nanti yang akan Bu Iva ingin capai dalam melakukan pembelajaran di kelas? Adapun untuk area pengembangannya yaitu nanti saya akan mengembangkan kompetensi pengetahuan yaitu dengan mendeskripsikan aspek keragaman dan mengidentifikasi ya dari keragaman di lingkungan serta manfaat dari gotong royong. Adapun untuk pengembangan kompetensi keterampilannya yaitu di mana peserta didik mencari sebuah solusi dari permasalahan yang nanti saya sebutkan ya, dan peserta didik nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas tentunya dengan percaya diri. Masya Allah. Jadi nanti area pengembangan yang dicapai ini ada pengetahuannya, ada betul. keterampilannya gitu ya. Dari segi pengetahuannya nanti mereka bisa mendeskripsikan aspek keragaman, kemudian dari situ mereka juga akan mengidentifikasinya ya. Setelah itu mereka akan jadi mengetahui manfaat gotong royong. Kalau dari segi keterampilannya setelah tadi Bu Iva sampaikan, mereka akan mencari solusi ya, peserta didik mencari solusi atas permasalahan yang disuguhkan. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ya di depan kelas tentunya dengan percaya diri ya Bu Iva. Baik. Strategi apa nanti yang akan Ibu Iva sampaikan di dalam pembelajaran di kelas? Dari segi kemudian metodenya, model pembelajarannya, media apa yang akan Bu Iva gunakan nanti di dalam pembelajaran? Iya, adapun nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional dengan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan peserta didik. Adapun untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, ya, di mana nanti peserta didik mencari sebuah solusi dari permasalahan yang nanti saya sebutkan ya. Adapun untuk metodenya saya menggunakan diskusi, tanya jawab ya, biar peserta didik lebih interaktif tentunya. Dan media yang saya gunakan yaitu tentunya media pembelajaran yang inovatif dan interaktif ya, dengan menggunakan media pembelajaran Word. Dan tentunya saya juga menyuguhkan sebuah video-video pembelajaran yang menarik biar kelas lebih menyenangkan. Masya Allah. Baik Bu Iva, strateginya luar biasa nih ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya. Semua bisa terlaksana. Setelah saya lihat tadi strategi pembelajaran yang Bu Iva lakukan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu Iva. Kemudian nanti siswa peserta didik dibagi kelompoknya sesuai dengan
kemampuannya, kemudian juga tadi Bu Iva mode pembelajarannya menggunakan PBL, Iya. metodenya diskusi. Wah, sangat menarik nih Bu Iva Iya. ya. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, sudah tidak sabar nih saya Iya. ingin observasi kelas Bu Iva. Kapan ini Bu Iva pelaksanaannya? Supaya saya bisa nanti observasi ke kelas Bu Iva, pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaan observasinya yaitu di hari Rabu tanggal 11 September ya di jam 7 ya sampai jam 8.10. Baik Bu Iva, nanti saya akan masuk nih ke kelas Bu Iva ya. Oke, Di hari siap. Rabu 11 September 2024 ya. Iya. Saya akan masuk ke kelas Bu Iva di jam 7 pagi ya Iya. sampai jam 8.10. Baik Bu Iva, nanti kita ketemu lagi nih dengan melakukan pasca observasi juga nih dengan pengajar praktik ya. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Sebelum saya tutup juga nih Bu Iva, apa sih hal menarik nih yang bisa Bu Iva sampaikan, yang bisa Bu Iva dapatkan, simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ini ada hal menarik nih atau apa yang bisa Bu Iva tangkap dari percakapan kita kali ini? Oke, dari percakapan kita hari ini yaitu saya tentunya lebih mempersiapkan diri untuk proses observasi nanti, karena segala sesuatunya memang harus kita persiapkan diri agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan tentunya pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan ya dan berdampak untuk anak-anak. Nah, Ibu Iva, berarti memang ya dalam melakukan sesuatu kita perlu persiapan ya, Harus Bu Iva, banget, Bu Hana. agar nanti pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul Baik. sekali. Terima kasih nih untuk waktunya. Iya. Selamat bertugas kembali. Iya, sama-sama Bu Hana. Iya. Terima kasih ya Bu Iva. Iya, sama-sama, Bu Assalamualaikum. Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pra-observasi yang telah saya lakukan. Kita akan ketemu lagi di observasi yang akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 11 September 2024. Demikian para observasi kali ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar seperti biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa berangkat sekolah, bisa belajar bersama teman-teman seperti biasanya ya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Mari teman-teman sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa yang dimulai.
Hari ini siapa yang tidak masuk, nak? Semua. Terus siapa? Abiza. Semos, Abiza. Ya, Benji. Ardani. Oke. Siap. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan ya, nak. Bisa belajar lagi seperti biasa. Oke. Baiklah, silakan siapkan dulu, rapikan dulu alat tulisnya, bangkunya semuanya harus rapi ya, nak ya. Biar kita nyaman belajarnya. Anak-anak hebat, ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Coba, apakah selama ini kita sudah menjalankan aktivitas atau kesepakatan kelas sudah kita jalankan? Sudah semuanya, sudah baik semuanya. Sudah ya, artinya kita sudah bisa menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan tentunya kesepakatan kelas ini dia membuat kita menjadi lebih nyaman lagi dan tertib lagi dalam belajar ya, nak ya. Dan terima kasih karena sudah selama ini sudah bisa mempraktekkan atau menjalankan kesepakatan kelas dengan baik. Adapun materi hari ini kita akan belajar apa, nak? Kita akan belajar Pancasila. Oke, dengan materi tradisi gotong royong di Indonesia. Coba kemarin kita belajar tentang apa ya? Materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Yo, ada yang masih ingat nggak? Oh, penerapan nilai Pancasila. Ada hubungannya nggak dengan gotong royong? Ada. Ada tidak? Ada. Ya, ada hubungannya dengan sila-sila gotong royong. Baiklah. Oke. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan setelah kita belajar, kita semua bisa menjelaskan gotong royong dalam keragaman sesuai nilai-nilai Pancasila, ya. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa arti gambar ini? Toleransi. Terus apa lagi? Berbeda-beda. Apanya yang berbeda? Agama. Apa lagi? Sukunya. Apa lagi? Budaya. Oke. Ini ada tadi tentang keragaman agama. Ya, di sini apakah semuanya sama? Berbeda. Berbeda termasuk dalam hal apa tadi? Agama. Oke. Coba kalian silakan sekarang perhatikan, kalian identifikasi teman di depan kalian. Coba teman di depan kalian perhatikan apa sih yang sama antara kamu dan teman kamu. Ayo di depannya. Coba. Ada Bagas sama ini, nah di depannya. Oke, perhatikan. Apakah kalian dengan teman kalian sama? Berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda apa? Kalian dengan teman kalian coba. Oh, wajahnya berbeda. Oh, Sahira berbeda dengan Ataya. Oke. Apa hidung semuanya sama nggak hidungnya? Bentuk matanya berbeda. Selain fisik, apa lagi coba yang berbeda dengan temannya? Apa? Rambut juga fisik. Apa lagi? Coba dengan temannya. Oh, suku berbeda. Kamu dari mana, Pak? Betawi. Dari Lampung ya. Suku juga berbeda ya. Jadi kita semua beragam, berbeda. Artinya apa itu keragamannya? Berarti keragaman itu apa? Dapat diartikan apa? Keragaman berarti dapat diartikan apa? Ayo. Bisa melihat bahwa itu berbeda, Bu. Berarti keragaman dapat diartikan sebagai perbedaan. Terus bermacam-macam. Oke ya. Apakah keragaman nanti bisa menjadi sebuah kendala untuk kita bergotong royong, untuk kita berteman dengan teman? Tidak. Berarti kalian juga bisa ya berteman dengan yang berbeda suku ya, yang berbeda kegemaran ya, nak ya. Oke. Di Indonesia ya, di Indonesia kita
Indonesia ini, apalagi di kelas aja kita udah berbeda ya, nah ya, udah beragam ya. Ada yang sukunya, ada yang tadi dari Betawi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ya kan? Kita berbeda ya. Di Indonesia juga karena kita memang kepulauan, kita berbentuk negara kita berbentuk kepulauan, memang akhirnya apa? Di situ kita ada banyak suku, apalagi suku bangsa, apalagi nah? Bahasa, apalagi perbedaan fisik dan sebagainya ya. Dan tentunya ternyata Indonesia memiliki sebuah tradisi. Tradisi apa itu? Gotong royong. Ternyata Indonesia itu mempunyai sebuah tradisi gotong royong ya. Perhatikan di setiap daerah ternyata ada sebuah tradisi-tradisi tertentu. Nah, perhatikan di sini. Ada tradisi Duyula di Gorontalo ya. Dikerjakan hanya satu orang. Apakah yang mereka bekerja bersama juga mereka semuanya punya satu suku aja? Tidak. Apakah mereka semuanya pasti agamanya sama? Ya, oke. Nah, ini ada juga tradisi manggung ya di Bangka Belitung. Ini sebuah tradisi apa nah? Membawa makanan untuk tamu, untuk setiap hari raya besar dibawa ke langgar. Langgar itu masjid musola ya. Ada lagi tradisi Sinoman, itu terkenal di Jawa. Kalau Bu Iva biasanya nyebutnya Senoman. Biasa namanya Sinoman. Itu memang kalau ada tetangga kita yang hajatan, kita biasanya ikut membantu ya. Baiklah, gotong royong tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada Pancasila. Coba sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga. Kenapa sesuai dengan sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ada hubungannya antara Persatuan Indonesia dengan sila ketiga? Ya, antara Persatuan Indonesia dengan gotong royong? Apa nah? Ada anak sebelum gotong royong kita bermusyawarah dulu, pintar. Coba yang lainnya harus aktif ya. Jangan cuma Pak aja, yang lainnya aktif. Biasa aja kalau untuk berpendapat ya. Semuanya jangan merasa takut, jangan takut untuk berpendapat. Silakan. Dan tadi sudah sila ketiga, sila keempat, sila keberapa lagi? Sila keberapa nak? Kelima. Kenapa sila kelima? Oke, karena gotong royong ini juga nanti harus pembagiannya harus adil. Ada lagi sila keberapa? Kedua. Kenapa Ataya? Kedua. Ayo kenapa? Kenapa kedua? Iya, karena dalam gotong royong itu ada nilai kemanusiaan. Yang ke-1 emang nggak ada. Apakah gotong royong tidak sesuai dengan sila pertama? Tidak. Sesuai tidak? Sesuai, pinter. Karena gotong royong itu juga bisa dianggap sebagai ibadah. Kalau kita membantu teman itu kan ibadah, ya nak ya? Ya, jadi gotong royong ini sesuai dengan sila pada Pancasila. Ya inilah ya bahwa gotong royong itu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya dan kelima semuanya sesuai dengan gotong royong sesuai dengan sila-sila yang ada pada sila-sila Pancasila. Ya. Baiklah, sebelumnya perhatikan dulu di sini ada video, kalian simak dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi loh, Bi. Iya, Mi. Abi mau langsung kumpul saja. Tapi gotong royong itu apa? Wah. Nanti ayo, Bu. Abi jelasinnya setelah pulang aja, yo. Iya deh, Bi. Ya wes, Abi pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Umi, gotong royong itu apa sih, Umi? Gotong royong itu apa ya, Dok? Umi juga susah ya jelasinnya. Umi. Gini aja ya, Dok. Gotong royong itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak orang-orang untuk meringankan suatu pekerjaan. Mary masih bingung
Sebentar Yondo, Umi lupa kalau mau nyuci baju pagi ini. Nanti dilanjut lagi aja yo. Ih, Umi. Anak Umi gak boleh manja. Iya, Umi. Ya wes, Umi mau cuci baju dulu. Jamal, Laili, kalian jaga outfit yo. Iya, Umi. Mas Jamal, gotong royong itu apa sih? Sebentar ya, Dek. Waktunya berubah. Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, seperti bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas? Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita nggak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Intinya gotong royong itu kerjasama yang dilakukan rame-rame untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Oh gitu ya, Mas? Iya, Dek. Oh iya, tapi harus diingat nih, gotong royong itu untuk sesuatu yang positif aja ya. Jangan sampai kita bergotong royong untuk perbuatan yang buruk seperti menyontek misalnya. Lali nggak pernah nyontek kok, Mas. Bagus deh, itu baru namanya adik Mas Jamal yang cantik. Hihihi. Makasih, Mas Jamal. Oke, dari video tadi apa yang dapat kalian simpulkan? Kerjasama, apalagi? Dari video gotong royong, terus apalagi nak? Silakan berpendapat nak. Apa yang dapat kalian lihat? Tadi kalian melihat video kan? Nah, itu apa yang bisa kalian simpulkan? Itu tadi videonya tentang apa? Gotong royong, terus? Harus yang royong pekerjaan menjadi Gotong royong harus yang positif. Dengan gotong royong pekerjaan akan lebih selesai. Siap, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi di sini tadi dijelaskan tentang gotong royong. Apa itu tadi gotong royong? Apa itu gotong royong? Bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Terus manfaatnya apa tadi, Andera? Pekerjaan cepat selesai. Iya, oke. Baiklah, yuk semuanya sekali lagi Bu Iva ingatkan semuanya harus aktif. Berperan harus aktif untuk berpendapat, ya nak ya. Baiklah. Bu Iva akan mengadakan kuis. Siapa yang mau maju ke depan? Oke. Mbak, di sini Bu Iva akan mengadakan kuis tentang gotong royong. Siapa yang berani maju ke depan? Oke, Kla. Oh, siapa? Kenzi. Ya. Tap aja ya. Oke. Kenzi, sudah? Di tap. Oke, yang mana Ken? Ya, di tap. Betul nggak? Oke, betul. Siapa yang mau maju ke depan lagi? Silakan Fatang. Ayo Fatang. Oke, coba betul nggak? Ya.
Slide-nya ke bawah. Ya. Yang mana Han? Saya dulu Han. Biar. Oke, betul sih. Baiklah, anak-anak perhatikan semuanya. Di sini ada sebuah bacaan, ya. Kalian pahami, amati. Ada sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan. Kalian nanti diskusikan dengan kelompoknya, ya. Bagaimana cara mengatasi masalah yang terdapat pada bacaan ini. Wifa bagikan dulu LKPD-nya ya, Nak. Perhatikan, semuanya mempunyai peran, semuanya harus berpendapat, ya. Ada di sini ada yang nanti jadi ketuanya, jadi ketuanya, semuanya berpendapat, ya. Sudah semuanya? Sudah, Nak? Lagi. Oke. Warna hijau yang merawat dan itu di mana-mana. Hijau sudah tidak Oke, sudah selesai semuanya? Baiklah, setelah kita selesai berdiskusi, saatnya kita mempresentasikan di depan. Kelompok berapa dulu yang berani maju ke depan? Tadi kelompok, silakan maju, kelompok 2 ya. Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang dapat kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nek Ija? Jawab, menyumbang untuk rumah Nek Ija. Nomor 2, apa saja nilai-nilai positif yang didapatkan dari kegiatan membantu Nek Ija? Saling peduli sesama tetangga. Nomor 3, apa manfaat yang dapat kita dapatkan dari kegiatan membantu Nek Ija? Bisa memperbaiki rumah Nek Ija yang sudah goyang. Oke, dari kelompok 2 yang tadi sudah mempresentasikan. Silakan, siapa yang mau bertanya atau bahkan menyanggah dari jawaban kelompok 2? Saya mau bertanya atau menyanggah? Oke, silakan Saira. Mengapa warga peduli dengan rumah Nek Ija? Oke, dijawab silakan, Nak. Karena Nek Ija tidak karena Nek Ija di rumahnya tinggal sendiri dan tidak ada saudaranya. Makanya warga sekitar peduli dengan Nek Ija. Oke, bagus sekali. Ya, karena Nek Ija sendirian dan sebagai manusia, sebagai sesama manusia, sebagai tetangga kita juga harus membantu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini apa? Kesimpulan dari diskusi ini apa tadi? Kesimpulannya apakah apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Berpendapat dulu, oke. Terus bermusyawarah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, ya. Tadi Nek Ija apa? Rumahnya bocor. Ternyata pas hujan bocor. Nah, bisa dengan apakah gotong royong hanya bisa dilakukan hanya dengan fisik? Tidak, bisa bentuk apa? Bisa bentuk uang. Berarti bisa ya kita membantu Nek Ija dengan
Ya, terus apa lagi? Persatuan. Karena kalau kita mau memperbaiki rumah lagi ya pasti kita harus bersatu bersama-sama dengan warga sekitar. Baiklah, biar kita tambah semangat, coba Biva mau briefing dulu. Perhatikan semuanya ya. Jadi kalian ikuti yang Biva ucapkan, ya. Oke, Biva akan mengucapkan batu bata. Batu bata. Batu bata. Batu batu bata. Batu batu bata. Bata batu batu. Bata batu batu. Berapa jumlah batu? Berarti konsentrasinya terganggu. Coba tadi perintahnya Bu Iva apa? Ikuti ucapannya Bu Iva. Berarti harusnya batu bata batu. Batu bata batu. Batu bata bata. Batu bata bata. Berarti berapa jumlah bata? Berapa jumlah bata? Oke, tahu nggak kamu kita semua? Baiklah, selama diskusi apa sih yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala apa? Coba, tadi sepertinya perkataannya kurang pas. Gunakan aja bahasa kalian, ya. Kalian gunakan benar, yang penting bahasanya sopan. Gunakan dengan bahasa kalian, ya. Jadi tadi juga terima kasih ya, kalian ternyata sudah bisa bekerja sama dengan teman. Kalian ikut untuk berpendapat, menghargai pendapat teman. Oke, itu salah satu dari menjalankan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baiklah. Untuk mengetahui ketercapaian kalian terhadap materi yang telah kita pelajari bersama, Biva akan melakukan penilaian. Silakan nanti kalian kerjakan secara individu, ya. Tadi kita sudah belajar apa aja ya? Tadi belajar apa aja? Gotong royong. Terus nilai-nilai positif yang terdapat pada gotong royong. Apa lagi? Tentang apa? Tradisi budaya yang ada di Indonesia, yaitu gotong royong. Terus apa lagi? Pintar keragaman, ya. Oke. Apa saja sih hal yang menarik? Setelah tadi kita belajar, apa sih yang menurut kalian menarik? Hah? Kenapa nak? Hal yang menarik, kegiatan yang menarik di pembelajaran hari ini. Oke, berdiskusi, senang diskusi. Oke, apa lagi? Apa yang menarik? Ada apa tadi? Ada bermain games. Oke, apa lagi? Hah? Ada di dalam pembelajaran ini ada kegiatan apa aja tadi? Yang bikin senang presentasi, menyenangkan. Senang presentasi ya, untuk melatih percaya diri kita ya. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, nak?
ilmunya bermanfaat. Baiklah, untuk selanjutnya itu nanti kalian ada PR di halaman 25 di situ nanti itu ya Nak ya, kalian silakan boleh untuk mencari di internet ya. Adapun untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gotong royong di lingkungan kota dan kabupaten ya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Ucapkan salam. Memberi hormat. Terima kasih. Berjumpa kembali dengan saya Yohana Andriani di percakapan pasca observasi, dan saya masih ditemani rekan kerja saya Ibu Khalifatun Hasanah. Apa kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah baik Bu Hana. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi yang kemarin ya setelah di observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Iva ya terkait jalannya observasi kelas yang telah Bu Iva lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas yang telah Bu Iva lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih ya Bu Iva, bagaimana nih perasaan Bu Iva nih terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung nih? Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik ya, karena memang sering kita diobservasi itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya sendiri. Tapi memang karena sebelumnya kita harus menyiapkan sarananya dan itu membutuhkan waktu ya, jadi lumayan harus lebih ekstra lagi tenaganya. Baik ya Bu Iva ya, kalau untuk perasaan sih alhamdulillah ya, biasanya bisa teratasi dengan Bisa. baik kayak gitu. Mungkin hanya tadi ekstra itunya ya, persiapannya ya. Karena baik. sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan dengan baik ya, karena segala sesuatunya memang harus dipersiapkan, jadi biar berjalan dengan baik tentunya. Oke. Nah, kemarin kan kita nih sudah melakukan observasi di kelas nih, bisa diceritakan kembali nggak Bu Iva area pengembangannya, kemudian langkah-langkah dan tahap pembelajaran apa yang sudah Bu Iva lakukan di dalam kelas? Adapun untuk langkah-langkahnya, untuk pemeriksaan pastinya kita mempersiapkan perangkat pembelajaran ya, di mana di dalam perangkat pembelajaran memuat apapun yang kita lakukan dalam proses observasi. Ya, adapun untuk area pengembangannya yaitu kompetensi pengetahuan ya, di mana anak-anak dapat mendeskripsikan keragaman, mereka dapat mendeskripsikan keragaman di lingkungan sekitar. Setelah itu mereka juga mengetahui manfaat dari gotong royong. Ya, adapun untuk pengembangan keterampilannya, anak-anak disuguhkan sebuah permasalahan di mana
agar mereka lebih kritis dalam berpendapat. Mereka mencari solusi dari sebuah permasalahan yang kami suguhkan. Waduh, luar biasa ya Bu Iva ya. Untuk tahapannya membuat perangkat pembelajaran ya, kemudian ada area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan. Luar biasa ya. Kemarin saya sudah juga melihat nih jalannya observasi di kelasnya Bu Iva. Nah, menurut saya nih dari yang tadi Bu Iva perangkat pembelajarannya, kemudian area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya sudah berhasil atau tidak gitu ya menurut pendapat Bu Iva? Pada saat proses pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan baik, namun tentunya pasti ada salah satu kendala ya, itu sesuatu hal yang wajar, di mana seringkali anak masih belum berani untuk berpendapat ya, belum berani untuk berpendapat, dan ini menjadi sebuah PR bagi saya. Artinya kenapa sih anak enggan untuk berpendapat, kenapa sih anak belum percaya diri untuk berpendapat. Dari sini saya harus melakukan sebuah strategi agar mereka berani berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, dan tentunya dengan bahasa mereka sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau dilihat dari jalannya observasi kemarin sih sudah alhamdulillah berhasil. Memang ada kekurangannya, pasti ya. Untuk perbaikan kedepannya ya Bu Iva, di mana anak-anak itu kurang untuk berani mengumpulkan pendapat ya. Kemarin saya lihat juga ada 1-2 anak ya yang masih belum bisa mengikuti dengan baik. Artinya memang mungkin harus dilatih lagi nih strategi-strategi yang Bu Iva kembangkan ini harus benar-benar yang benar-benar mereka menarik gitu ya, artinya mereka nyaman gitu, artinya mereka bisa mengeluarkan pendapat dengan pendapatnya sendiri. Karena memang bagaimanapun juga setiap anak punya bakat, mereka pasti bagaimana senyamannya. Artinya tinggal bagaimana kita mengatur sebuah strategi yang baik ya, biar anak yaitu berani berpendapat, berani mengutarakan pendapat seperti itu. Iya, baik. Jadi hal itu terjadi tuh karena memang selain strateginya ya, berarti Bu Iva akan membuat strategi pembelajarannya yang lebih lagi nih. Iya, lebih inovatif lagi tentunya. Baik ya, baik. Kemudian apalagi nih dari itu kan rencana kedepannya nih, Bu Iva akan melaksanakan kapan gitu untuk supaya nanti pembelajarannya itu bisa lebih menarik lagi. Rencananya kapan akan Bu Iva lakukan? Untuk waktu, untuk waktunya belum saya rencanakan, belum saya rencanakan. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Secepatnya ya, Iva ya, untuk waktunya ya. Rencana kedepannya segera nih, seperti apa yang akan Bu Iva lakukan terhadap kelompok-kelompok kecil yang di kelasnya Bu Iva gitu kan? Artinya kemarin kan saya lihat ada diskusi ya di kelas juga, bukan mungkin kan karena memang di segi diskusi kelompoknya nih yang masih perlu perbaikannya tadi ya, artinya mereka ada 1-2 anak yang belum berani mengungkapkan pendapat ya kan. Rencananya secepatnya, kemudian juga artinya saya minta semoga berhasil ya, cepat terlaksana dengan baik ya Bu Iva ya. Nah, saya tunggu nih cerita-cerita menarik dari Bu Iva ya, semoga segera terrealisasi dengan baik, pembelajarannya juga lebih baik lagi ke depannya. Terus selanjutnya Bu Iva akan melakukan apa terhadap anak-anak? Iya, jadi kita harus tahu bahwa setiap anak punya gaya belajar sendiri. Ya, mereka terkadang ada yang suka dari gambar mereka langsung paham. Ada yang dari video mereka langsung paham, tapi enggak semuanya juga. Artinya ada yang memang mengutarakan pendapat aja, ada yang susah untuk berpendapat secara lisan. Mereka harus ada yang lebih suka menulis, mengutarakan pendapat, atau mungkin ada yang pas presentasi saya nggak bisa mengutarakan pendapat, tapi saya lebih bisa mengutarakan bagaimana sebuah pendapat itu diaplikasikan dengan gambar. Itu kan kita juga harus tahu gaya belajar mereka. Jadi dengan kita tahu gaya belajar setiap anak, pastinya ada yang visual ya, ada yang kinestetik ya. Terus kita juga dari situ otomatis mereka akan nyaman. Dengan memberikan kenyamanan kepada anak-anak, otomatis nanti diharapkan pembelajaran dapat berlangsung dengan menyenangkan tentunya, ya, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan dapat tercapai dengan baik. Baik Bu Iva, ini ya, jadi nanti Bu Iva akan merubah konsep lagi nih ya pembelajarannya,
menurut gaya belajar mereka Iya. ya, nanti biar mereka bisa tahu gitu kan. Artinya gaya belajar anak memang ada yang auditory, Iya. kemudian ada yang visual dan kinestetik. Iya. Bagaimana mereka ada yang suka mengemukakan pendapatnya melalui gambar, ada yang melalui proyek. Wah, Iya. saya tunggu nih Bu Iva nih realisasinya, cerita-cerita menarik dari Bu Iya. Iva nih ya, kapan terlaksananya, bagaimana nanti kejadian-kejadiannya nih. Iya. Saya tunggu ya Bu Iva ya. Karena pasti ada pengalaman-pengalaman baru ya bagi Iya. kami tentunya biar lebih baik lagi. Baik Bu Iva, semoga berhasil, semoga lancar pembelajaran di ke depan nanti membuat anak itu lebih bisa berani untuk mengemukakan pendapat, bisa lebih percaya diri, kemudian mereka juga Nyaman semakin ya. Iya, itu lebih yang luar nyaman. biasa Iya, ya. benar. Kita harus menciptakan kenyamanan. Nah. Lingkungan belajar yang nyaman, maka dengan sendirinya anak-anak itu akan dengan sendirinya Tereksplor ya Oh, nanti iya. ya, kemampuan-kemampuan Luar biasa, anak-anak. iya. Terima kasih nih Bu Iya, Iva sama-sama, Bu Hana. untuk pasca observasi kita kali ini. Mungkin nanti saya akan meminta umpan balik dari pengajar praktik saya bahwa saya sudah melakukan observasi terhadap Bu Iva. Semoga sukses sekali lagi, Iya, sama-sama, Bu lancar Hana. dan pembelajarannya Semoga lebih menarik lagi. Amin. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama.